Selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Marabada, bagaimana tanggapan Dewan Masjid Indonesia Marabada terhadap program-program yang berjalan di berbagai masjid dan langgar, termasuk pembagian sembako yang saat ini dilakukan oleh Masjid Al-Ikhlas? Alhamdulillah Hadir, tentu kalau berbicara tanggapan, tentu ini seharusnya menanggapi secara positif. Sangat luar biasa, Alhamdulillah. Di awal itu, ini memang merupakan programnya Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Marabada. Di awal itu waktu kami berusaha mensosialisasikan ini, betul-betul bahwa ini merupakan suatu kerja keras yang sangat luar biasa. Bagaimana tantangannya, responnya orang awal-awal itu karena tidak adanya kepercayaan, Pak. Nah, sehingga kami mencoba bagaimana membangkitkan kepercayaan itu dengan bagaimana memberikan suatu program kepada masjid-masjid untuk kita tawarkan. Alhamdulillah pada hari ini sudah beberapa masjid yang sudah melakukan kegiatan yang sama yang seperti dilakukan Al-Ikhlas. Alhamdulillah pada hari ini sudah 200 paket sembako. Itu mengawali Masjid Al-Ikhlas itu hanya berbagi 50 paket dan itu pun menggunakan saldo masjid, Pak. Nah, tapi sekarang ini tantangannya sudah sangat terlihat positif bahwa kalau kita berbagi kepada sesama saudara-saudara kita, dan insya Allah Allah juga akan memberikan keberkahannya. Kemudian dengan gerakan pembagian sembako ini, apakah ada pengaruh positif yang ditimbulkan di dalam gerakan memakmurkan masjid, jamaah memakmurkan masjid dan masjid memakmurkan jamaahnya? Sangat luar biasa, Pak. Sangat besar sekali pengaruhnya. Ketika awal masjid ini terbentuk, masjid ini hanya tidak sampai 10 jamaahnya. Jadi setelah kita mencoba berbenah dengan beberapa program, salah satunya adalah gerakan gerakan pembagian sembako ini, alhamdulillah jemaah makin hari makin bertambah. Jadi saya melihatnya itu untuk sholat 5 waktu di hari-hari sebelum puasa itu sudah bisa mencapai 3 saf. Dengan 3 saf itu, karena ini anggaplah 25 satu saf itu sudah masuk 75 orang. Oleh karena itu dengan pengaruhnya, imbasnya kepada pembagian ini, maka terpanggillah orang untuk bagaimana menjadikan masjid itu sebagai payung, Pak, ya, dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian di dalam melakukan program ini, semua pendanaan yang melakukan program pembagian sembako ini dari mana? Nah, jadi sumbernya ini jelas, Pak, karena namanya unit pengumpul zakat, tentu kami akan mengumpulkan dana mulai daripada zakat, infak, dan sedekah. Nah, ada pun bantuan-bantuan yang masuk, seumpamanya ada dari pemerintah, itu kan tidak masuk, itu oknumnya pribadinya, bukan pemerintahnya, tapi pribadinya. Seperti kalau ada bantuan dari Pak Kades, ada dari Pak Camat dan sebagainya, ada dari anggota DPR yang memberikan, karena sudah melihat bukti bahwa ternyata penyalurannya sangat jelas. Dan itulah sumber-sumber dana yang selama ini yang kita peroleh, mulai daripada pembagian pertama itu ada 50 paket. Alhamdulillah sampai ke 12 ini sudah 200 paket, Pak. Kalau dikalkulasi secara keseluruhan, karena program ini bisa sampai kepada anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang yang sakit, kita salurkan, itu mencapai sudah 1.500 paket selama 12 periode. Yaitu. Kemudian sudah ada beberapa masjid dan langgar melakukan yang namanya gerakan amal sedekah subuh. Kemudian apa pengaruh dengan adanya pembagian sembako ini? Apakah ikut mendorong program ini sehingga bisa meningkatkan jamaah masjid? Ya, sangat mendorong, Pak, karena begini, Dewan Masjid setelah meluncurkan program ini, mulai daripada Jumat Subuh Berkah, kemudian gerakan bagi-bagi sembako, meskipun gerakan itu 2.000 per hari, namun itu sangat berdampak, sangat luar biasa pengaruhnya terhadap jemaah. Sekarang jemaah sudah kepercayaan kepada masjid-masjid ini sudah sangat muncul, Pak. Nah, beda dengan dulu, karena perasaan orang itu, wah, masjid ini akan menjadi beban, tapi sekarang ini masjid adalah solusi. Nah, inilah yang harus kita berikan mindset kepada masyarakat, bagaimana kita berbagi
menanamkan sebuah kepercayaan kepada jemaah, sehingga apapun nanti yang akan kita mau lakukan, kalau jemaah sudah percaya, tinggal kita memberikan informasi saja. Insya Allah ya. Baik, kemudian selaku Ketua dari Masjid Indonesia Muara Badak, apa harapan-harapan yang akan diinginkan terhadap masjid-masjid lain yang belum melakukan program ini? Ya, tentu harapan saya Pak Hadir, karena jumlah masjid dan mushola di Kecamatan Muara Badak, masjidnya ada 65. Nah, kemudian musholanya kurang lebih 50. Kalau dikalkulasi ini 65 masjid saja yang mau ikut bersama seperti Alilas ini, maka kita bisa menghitung jari orang yang miskin di wilayah Kecamatan Muara Badak ini Pak. Dan ini pun terbantu pemerintah, masyarakat. Dan ini kita bisa buat program berikutnya, termasuk bagaimana membuat satu usaha yang bisa mengcover, karena kita bisa mendata, karena terbukti ini ada 8 RT yang kita data, kita bisa menentukan mana kaum musakinya, mustahidnya. Mustahid kita bisa memberikan sasaran untuk pembagian sembako. Musaki kita bisa surati dia untuk mengeluarkan zakat. Ya, seperti itulah. Jadi dengan adanya gerakan pembagian sembako ini, sekaligus pengurus atau jamaah mampu mengetahui berapa jumlah orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Benar, iya. Ini bukan barangkali harapan. Iya. Demikian wawancara kami dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia Muara Badak. Semoga program-program yang bagus ini, termasuk pembagian sembako ini, tetap bisa ditingkatkan terus, sehingga masjid-masjid lain pun dapat mengikuti program ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.